Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Semoga tambah sehat. Nah, sebagaimana dengan apa janji pada waktu saya live kemarin, saya ingin membahas tentang anxiety, anxiety aja ya. Entah itu anxiety yang berhubungan dengan lambung atau hanya yang anxiety aja. Dan ini berdasarkan pengalaman saya, juga berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang chat saya, DM saya ataupun WA saya gitu ya. Jadi memang apa namanya anxiety itu ada dua, ada yang memang berhubungan dengan lambung. Kayak saya awalnya itu belum anxiety, jadi saya awalnya hanya lambung aja. Setelah mungkin berapa bulan ya, 2 bulan mungkin tiba-tiba ada sensasi yang saya enggak tahu itu sensasi apa gitu. Nah, taunya adalah ketika ke psikiater bahwa itu adalah anxiety. Ada juga teman-teman yang lambungnya baik-baik saja, yang lambungnya aman, tapi beliaunya ada, teman-teman yang lain ada anxiety, hanya anxiety aja. Jadi memang ada yang anxiety dengan lambung, ada yang anxiety aja. Nah, di sini saya juga bakalan bercerita hanya tentang intinya hanya yang saya alami ataupun yang berdasarkan teman-teman alami gitu, pengalaman dari teman-teman. Saya nggak mau mengarang cerita atau apa, saya nggak mau gitu loh. Jadi awalnya memang saya kena lambung itu lambung aja, itu sekitar beberapa bulan. Terus habis itu tiba-tiba muncul gejala-gejala yang saya tidak ketahui. Contohnya adalah yaitu tadi takut ya kan takut mati, ke kamar mandi aja takut. Jadi takut nanti yang kepleset lah, takut nanti yang pingsan lah, takut nanti yang apalah, terus antara lain telinga berdenging, berdenging terus ini kenapa ya gitu kan. Telinga berdenging, terus habis itu ndak bisa mendengar berita duka, itu sudah ndak bisa. Terus habis itu yang paling puncaknya adalah saya mengalami ini kayak sakit jantung, jadi keringat dingin ketika berada di kerumunan itu langsung kesemutan dulu. Jadi badan kesemutan dulu, terus habis itu keringat dingin keluar. Keringat dingin keluar, setelah itu langsung naik ke atas. Jadi kayak sesak gitu, tremor. Nah, tiba-tiba tremor. Nah, itu puncaknya saya seperti itu. Ketika sudah menghadapi puncaknya itu, saya nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Jadi memang mayoritas orang yang punya anxiety itu dia susah tidur. Itu memang bawaannya. Karena apa? Pikirannya panik, pikirannya apa namanya nggak nyaman, pikirannya khawatir. Jadi otomatis dia bakalan susah tidur. Saya mengalami itu tapi hanya semalam. Karena besoknya saya langsung sama saudara saya disarankan untuk pergi ke psikiater. Jadi besoknya sudah dikasih obat, sudah bisa tidur. Jadi tidak sampai berlarut-larut saya apa tidak bisa tidurnya. Karena saya tidak bisa bayangin, saya aja yang semalam tidak bisa tidur, itu sudah nggak nyamannya sedemikian hingga. Apalagi teman-teman yang sampai berminggu-minggu tidak bisa tidur itu bagaimana gitu loh. Jadi sebelumnya saya di sini mau mengucapkan apa ya, kayak gimana ya, saya mengucapkan bahwa kalian itu hebat, kalian itu luar biasa, kita itu luar biasa, kita itu istimewa, kalian hebat sekali bisa menghadapi ujian dari Allah yang sedemikian hingga yang katanya orang lebay lah, bahkan yang katanya orang itu kelainan jiwa lah, yang katanya orang itu bagaimana, kalian Masya Allah, kalian sungguh luar biasa. Dan saya bisa mengatakan ini karena saya sudah mengalaminya sendiri. Jadi saya tahu bagaimana rasanya, bagaimana tidak nyamannya. Jadi saya tahu sekali gitu. Jadi kalau ada orang yang menganggap anxiety itu remeh, semoga aja tidak merasakan apa yang kita rasakan. Jadi anggap aja bahwa kita adalah orang-orang terpilih oleh Allah yang dikasih ujian tersebut. Intinya gitu ya. Jadi tetap semangat, kita jalani, kita pasti sembuh, kita pasti bisa kembali ke diri kita yang sebelumnya. Karena banyak teman-teman yang tidak yakin ataupun teman-teman yang pengen sekali kembali lagi seperti diri kita yang dulu. Kita yakin aja, kita pasti bisa. Saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Intinya gitu ya. Kalau di sini berdasarkan saya jelaskan lagi berdasarkan ini berdasarkan pengalaman saya juga berdasarkan pengalaman teman-teman bahwa memang anxiety itu bisa digolongkan menjadi 3 ya, menjadi 3. Selain tadi kan ada anxiety yang satu paket dengan lambung kayak saya, ada yang anxiety aja juga ada. Nah, itu dibagi menjadi 3. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Kalau yang rendah itu memang ada beberapa orang yang terkena anxiety itu tidak perlu ke psikolog, tidak perlu ke psikiater, itu bisa mengendalikan apa anxiety-nya sendiri. Mungkin ini adalah orang-orang yang traumanya sedikit gitu loh. Traumanya sedikit, permasalahannya sedikit, stresnya sedikit. Nah, mungkin itu bisa. Jadi bisa dikendalikan dengan sendirinya. Nah, itu bisa apa namanya? Kalau teman-teman mau tanya gimana caranya gitu kan? Caranya ya kita fokus aja, kita fokus misalnya kita berada di suatu tempat gitu ya, berada di suatu tempat tiba-tiba datang.
atau kecemasan itu, atau ya namanya anxiety kan ada linglung, ada kayak berasa pikiran penuh padahal kita nggak mikirin apa-apa. Terus yang paling parah adalah ketika kecemasan itu datang atau panik ya, panik attack ya. Itu kita fokus kepada benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya di situ ada benda apa aja, coba dihitung. Jadi kita lebih fokus gitu. Terus mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita. Suara yang paling bagus itu murotal ya. Itu bisa bikin adem kepikiran gitu. Nah, itu yang untuk rendah mungkin bisa diatasi dengan sendiri. Karena mungkin trauma-trauma yang dihadapi itu nggak seberat dengan yang anxiety tinggi. Kemudian yang sedang ini apa namanya, orang-orang mungkin yang juga sama, nggak terlalu tinggi traumanya, cuman dia susah mengendalikan gitu. Jadi nggak bisa mengendalikan, tapi belum ada belum sampai ke reaksi fisik. Maksudnya reaksi fisik itu contohnya kayak panik itu. Kayak saya kan sudah masuk ke reaksi fisik, bukan hanya kalau anxiety kan pikirannya berlebihan, terus nggak nyaman, terus terus takut itu, takut di keramaian, ketemu orang takut kan hanya sebatas itu aja. Nggak ada ngefek ke fisik lah. Saya kan sudah ke fisik, jadi sudah naik ke panik, tremor. Jadi tremor, sesek, sudah ke itu gitu. Nah, yang rendah ini, yang sedang itu mungkin bisa coba ke psikolog atau ke hipnoterapi. Jadi selama saya sakit sampai sembuh itu saya juga mengikuti seminar-seminar tentang ini ya, teman-teman, tentang mental. Jadi gitu. Jadi sedikit banyak saya mengerti. Saya tahu lah, oh begitu, oh jadi gitu. Mungkin bisa ke hipnoterapi. Nanti teman-teman kalau di hipnoterapi itu nanti bakalan apa, diterapi sama terapisnya gitu loh. Jadi kita bisa mengeluarkan beban-beban yang ada di diri kita, mengeluarkan emosi-emosi yang ada di diri kita. Nah, intinya kayak gitu ya. Kalau yang sedang, misalnya kan ada teman-teman yang, duh saya takut Mbak ke apa namanya, ke psikiater, ya enggak apa-apa, coba aja ke psikolog atau hipnoterapi. Terus yang tahu kita itu anxiety yang mana ya kita sendiri, anxiety-nya sedang, apa anxiety-nya rendah, sedang apa tinggi. Kalau saya memang sudah yang tinggi gitu. Jadi dikit-dikit kalau teringat tentang trauma, itu langsung kumat. Apa? Ini tremor, panik datang, nah itu enggak bisa. Itu memang harus ke psikiater. Kalau yang sudah tarafnya seperti itu. Kalau yang bisa mengendalikan ya silakan dikendalikan. Kalau yang masih di tarafnya rendah, belum ada nyerang ke fisik ya, itu mungkin bisa ke psikolog atau hipnoterapi. Jadi nanti di hipnoterapi jadi saya pernah di hipnoterapi mandiri, saya diajari gerakan-gerakan bagaimana membuat pikiran kita rileks, bagaimana kita bisa tidur dengan nyenyak. Itu saya praktekkan memang, dan itu memang ada hasilnya gitu ya, ke hipnoterapi. Itu yang kedua. Nah, yang ini yang tingkat tinggi ini tadi. Nah, yang tahu ya kita sendiri gitu loh. Kalau saya karena memang sudah reaksinya ke fisik gitu. Jadi nggak bisa, itu memang harus ke ahlinya, yaitu kalau saya ke psikiater gitu loh. Jadi memang harus ke psikiater. Jadi yang tahu sendiri adalah teman-teman masuk di level yang mana, level rendah, level sedang, apa level tinggi gitu ya. Kalau level tinggi itu sudah nggak nyaman sekali, bahkan sudah naik ke reaksi fisik itu tadi gitu ya. Kalau ada yang tanya ya, yang mana gitu, yang mana ya, yang tahu ya teman-teman sendiri gitu loh. Kalau takut ke psikiater, datang aja ke hipnoterapi atau ke psikolog gitu ya. Kalau sudah benar-benar tidak bisa mengendalikan, sudah sangat menyiksa sekali, ya enggak ada salahnya datang ke psikiater. Kemarin sudah saya bikinkan videonya, biaya ke psikiater berapa, terus apa, sudah dibahas di situ. Terus kemudian kalau saya dulu, jadi pada waktu apa namanya, jadi saya itu setelah itu saya lambungnya dulu yang sembuh teman-teman. Jadi lambung itu kurang lebih sekitar 5 bulan itu sudah nyaman. 5-6 bulan saya sudah sembuh. Cuma saya tetap enggak berani makanan sembarangan ya, karena saya tahu rasa sakitnya gimana. Intinya gitu, yang mulai begam, mual, nyeri, enggak nyaman, dada nyeri dan sebagainya, saya sudah merasakan semuanya. Jadi saya memang sangat berhati-hati. Kemudian anxiety saya ternyata masih belum sembuh. Anxiety saya masih belum sembuh, dan kemudian pada waktu seminar itu kan ada sesi-sesi apa ya, relaksasi gitu ya. Ternyata saya ada ganjalan yang tidak bisa saya keluarkan gitu. Intinya kayak gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa memang untuk orang-orang dengan anxiety ini sepertinya berdasarkan juga yang curhat-curhat ke saya ya, itu mereka itu memiliki trauma yang besar, mereka memiliki depresi yang besar, mereka memiliki stres yang besar, bahkan banyak dari mereka itu adalah orang-orang yang tipe ini
pemendam. Jadi mereka itu memendam permasalahannya sendiri, memendam emosinya sendiri. Jadi dipendam gitu loh. Permasalahannya itu dipendam sendiri gitu. Jadi memang kalau saya juga itu ya, saya memang ada beberapa trauma juga, ada beberapa. Jadi ketika bapak saya meninggal, ketika saya kehilangan anak, dan ada beberapa trauma-trauma yang lain gitu. Saya juga mendengarkan cerita dari teman-teman, dan mayoritas memang dapat saya simpulkan bahwa ada trauma, ada depresi, ada stres, ada dendam, ada emosi yang belum bisa dikeluarkan. Nah, nanti kalau di hipnoterapi itu teman-teman itu bisa mengeluarkan itu tadi, nanti sama terapisnya bakal diterapi kayak gitu ya. Itu untuk teman-teman yang takut ke psikiater gitu. Kalau saya sudah nggak bisa, saya harus ke psikiater. Nah, waktu itu pada waktu saya di terapi, ada sesi terapinya, itu saya nggak bisa mengeluarkan itu. Jadi memang mungkin ada dendam kepada seseorang, atau mungkin ada apa, atau depresi yang susah banget kita keluarkan gitu loh. Sampai dokternya itu eh, tanya kepada saya gitu loh, apa gitu loh, seberat apa gitu, kenapa kamu ini, ya memang adalah gitu, intinya kayak gitu. Tapi setelah saya Masya Allahnya, setelah saya ini pergi umroh, saya ke Mekah, saya ke Madinah. Di Madinah masih kumat, masih apa namanya, paniknya kumat. Terus habis itu saya ke Mekah, saya umroh, benar-benar melakukan ibadah umroh di sana. Entah kenapa, jadi seakan-akan pulang itu semuanya sudah dibersihkan kepada Allah. Oleh Allah itu sudah dibersihkan gitu loh. Jadi seakan trauma-trauma saya, ya salah satunya saya trauma masuk ke UGD teman-teman. Jadi gitu. Saya trauma masuk ke UGD, saya trauma keliengan, saya trauma sesak nafas, itu benar-benar membuat trauma. Nah, itu akhirnya anxiety-nya nyerang ke situ gitu loh. Saya trauma. Jadi ada, intinya banyak trauma. Bagi anxiety itu ada trauma, ada depresi, tapi dia nggak bisa mengeluarkan gitu loh. Makanya saya kalau ada teman-teman yang WA gitu kan, berusaha saya respon, oh iya saya dengarkan, saya kasih solusinya. Ini sebisanya saya kasih solusi. Kalau bisa teman-teman ya, apa namanya, saran saya dikeluarkan aja gitu loh. Terus permasalahan-permasalahan yang nggak bisa dibicarakan aja. Terus apa ya, kita memang harus cari solusi dari permasalahan kita gitu loh. Intinya kayak gitu ya. Selain berdoa sama Allah, berdoa itu kan nomor satu, tapi kita kan harus bisa juga menyelesaikan permasalahan kita dengan gerak lah, maksudnya dengan kita action, maksudnya kita dengan berusaha kan gitu ya kan. Kita tidak berharap ya memang Allah bakal menyelesaikan semua permasalahan kita, tapi juga harus ada usaha dari kita. Jadi intinya ayolah gitu, bagi penderita anxiety yang ada lambungnya pun ataupun yang enggak, ayolah kita berdamai gitu loh. Berdamai dengan diri kita, berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan trauma-trauma kita, berdamai dengan depresi kita, meskipun itu sulit. Kalau enggak bisa menyelesaikan itu sendiri, datang ke ahlinya, datang ke apa, psikolog, datang ke ini hipnoterapi, apa namanya, datang ke apa, psikiater. Ininya kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan biarkan diri kita itu tersiksa terus, kasihan badan kita gitu loh. Kalau kita hanya diem aja, ya memang sih apa namanya, banyak saran, pastilah kita berdoa itu nomor satu. Terus jangan, saya paling tidak suka kalau ada orang yang berkata bahwa kita orang penderita anxiety itu tidak dekat dengan Allah. Banyak orang yang dekat dengan Allah, banyak orang yang ibadahnya full, maksudnya itu masih tetap dapat ujian seperti itu. Kita mana tahu apa ujian yang dihadapi oleh seseorang, kita mana tahu trauma-trauma yang dihadapi oleh setiap orang, kita mana tahu depresi-depresi yang dihadapi oleh semua orang, setiap orang gitu loh. Ininya kayak gitu, kita ndak tahu apa namanya, memang kita mungkin melihat, oh ya ini habis kehilangan ayahnya, oh ya ini habis kehilangan anaknya, kita mana tahu sedemikian hancurnya dia itu kayak apa, kita ndak tahu. Setiap orang itu memiliki perasaannya sendiri-sendiri, memiliki pikirannya sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai apa ya, seakan-akan menjudge kita itu orang yang lebay, orang yang alay. Ya semoga aja ndak merasakan apa yang kita rasakan, tapi setelah saya mengalaminya, saya ingin mengatakan bahwa kalian penderita anxiety, entah itu dengan lambung atau enggak, adalah orang-orang yang hebat, adalah orang-orang pilihan Allah. Karena enggak, saya yakin enggak bakalan setiap orang bisa mengalami apa yang kita alami kalau sudah itu terjadi. Bagaimana rasa enggak nyamannya, bagaimana ketika sore itu mulai enggak nyaman, mulai ini, bahkan sampai dikira pasti kena santet lah, kena guna-guna lah, intinya kayak gitu ya. Padahal itu adalah
ya itu tadi, anxiety itu tadi gitu, atau kecemasan berlebihan. Memang setiap orang mempunyai kecemasan, tapi bagi orang-orang tertentu, yaitu yang memiliki trauma tertentu, yang memiliki emosi tertentu, memiliki depresi tertentu, memiliki stres tertentu, itu apa namanya, kecemasannya terlalu berlebihan sampai belepotan. Kenapa saya belepotan? Karena saya ngejar waktu teman-teman biar nggak panjang-panjang. Jadi gitu ya. Kalau memang sudah nggak bisa, ayo ke ahlinya. Saya dulu meskipun obat dari psikiater, saya juga dengan terapi-terapi mandiri. Misalnya kadang kan kita gini ya, ada unek-unek yang nggak bisa dikeluarkan. Kalau pengen teriak-teriak aja. Kalau di rumah banyak orang, teriaknya di bak mandi teman-teman. Saya biasanya kayak gitu. Jadi teriak-teriak aja di bak mandi itu nggak bakalan ada yang dengerin. Kalau mau teriak-teriak aja, kalau mau nangis-nangis aja. Apalagi lebih bagus kalau nangisnya di sepertiga malam. Itu lebih bagus lagi gitu ya. Ya mungkin memang Allah itu menginginkan kita lebih dekat lagi gitu loh, menginginkan Allah itu lebih mendekat lagi kepada Allah. Jadi makanya kita diberi ujian seperti itu gitu ya. Jadi intinya semangat buat teman-teman, kita pasti sembuh untuk menderita anxiety. Yang penting ayolah cobalah kita buang apa namanya, trauma kita buang depresi kita buang dendam kita, mungkin ada dendam ke seseorang yang membuat kita trauma atau gimana, ayolah kita buang gitu loh. Kalau saya itu salah satunya trauma ke UGD juga. Pasti teman-teman juga ada kan yang seperti itu, trauma masuk rumah sakit, trauma akan sesaknya, trauma. Bahkan saya ketika sembuh itu saya harus menjenguk salah satu teman saya di rumah sakit. Itu benar-benar saya harus menyiapkan mental sekali ketika saya mau masuk ke rumah sakit. Itu harus benar-benar saya siapkan. Karena apa? Karena nanti teringat lagi ketika saya masuk UGD, teringat lagi dengan ini, dengan itu. Ya Allah. Jadi intinya kayak gitu ya. Betapa tidak mudahnya kita untuk mengatasi semua itu. Jadi itu ya, tadi untuk solusinya kita harus mengenali dulu anxiety kita itu yang tahap mana, tahap rendah, tahap sedang, atau tahap tinggi. Tahap rendah itu teman-teman yang masih bisa mengatasi dengan sendirinya, banyak yang bisa mengatasi. Mungkin ini adalah orang-orang yang traumanya tidak terlalu besar atau depresinya tidak terlalu besar. Intinya seperti itu. Kemudian yang sedang ini kalau memang sudah, lah ini tidak ada reaksi fisik kayak panic attack, itu tidak ada. Ini hanya sedang gitu loh. Kalau sudah tremor, panic attack, sesek, nah itu enggak bisa teman-teman. Kayak saya itu sudah yang level tinggi, itu harus ke psikiater. Kalau memang yang masih pikirannya enggak nyaman, masih ini, masih itu, alangkah lebih baiknya yaitu coba ke psikolog atau ke hipnoterapi kalau memang enggak berani atau enggak mau ke psikiater. Terus lagi kan banyak juga teman-teman, ini Mbak obat dari psikiater kok, mungkin yang dari psikiater daerah mana ya, luar Jawa, pokoknya teman-teman saya banyak yang dari luar Jawa. Masya Allah, alhamdulillah, jadi nambah saudara. Jadi apa namanya, itu ada beberapa obatnya yang tidak cocok gitu ya. Itu tadi dokter sama dengan obat, ada yang cocok ada yang enggak. Itu mungkin teman-teman bisa mencari dokter yang lain juga bisa kan, mencari psikolog yang lain juga bisa, dicoba dengan perbandingan dengan psikolog yang lain gitu. Kalau saya memang sudah cocok dengan psikiater yang saya ini gitu, dan alhamdulillah saya udah 1 bulan lebih lah sudah tidak mengkonsumsi obat dari psikiater, sudah alhamdulillah lambungnya sudah nyaman, intinya gitu. Intinya sudah sembuh lah gitu loh. Apalagi setelah datang dari umroh, itu kayak benar-benar pikiran saya dibersihkan, hati sudah ndak ada kecemasan, intinya nggak ada trauma, sudah hilang. Ya awal-awal memang sih kayak gimana ya, ngelepas obat psikiater itu kadang kayak ada sedikit tarikan, kayak ditarik-tarik dikit gitu loh, seakan-akan kita mau ini lagi, teringat trauma-trauma kita lagi. Kalau saya yang paling parah yaitu akhir-akhir ini tuh, maksudnya waktu itu adalah trauma masuk UGD. Jadi takut kalau pingsan, takut kalau sesak nafas, terus saya masuk UGD lagi gimana gitu. Jadi ketika lepas obat psikiater itu juga gitu. Maksudnya kayak ada sedikit tarikan nanti kalau tiba-tiba, nah pikiran itu masih bisa muncul ternyata gitu loh. Cuman saya selalu bilang gini, Allah kan sudah menyembuhkan saya gitu, Allah kan sudah mengangkat penyakit saya. Jadi teman-teman harus bisa seperti itu ya, harus bisa agak masa bodoh gitu loh. Agak masa bodoh itu dalam segala hal ya teman-teman ya, karena mayoritas orang kayak kita ini adalah orang yang nggak enakan ke orang, nggak bisa berkata tidak ke orang yang terlalu perfect, maksudnya orang yang terlalu memikirkan tentang masa depan nanti gimana ya. Jadi orang yang terlalu menata hidupnya gitu loh. Oh nanti ini, nanti begini lah. Orang yang seperti itu gitu loh.
kalau saya melihat berdasarkan saya sendiri dan juga berdasarkan pengalaman atau sharing-sharing dengan teman-teman yang lain gitu. Intinya kayak gitu. Jadi memang apa namanya, ayolah gitu kita bersikap masa bodoh gitu loh. Bersikap masa bodoh. Jadi ke orang ayo kita bisa berkata tidak. Terus habis itu ya itu kalau ada senang-senang kayak ini loh cuman apa gitu aja loh. Kalau tiba-tiba kan nyeri dada, itu kan pasti sudah kepikiran ya. Aduh, nanti pas saya sakit ini atau nanti apa, aduh nanti saya kena ginjal. Saya pernah juga kayak gitu gitu. Tapi kalau ada sensasi kayak gitu udah, alah ini apa sih? Ini cuman apa sih gitu. Saya semakin kesini kayak gitu memang. Jadi pada waktu saya merasakan misalnya ya kesemutan, tangan kesemutan gitu, ini cuman apa sih, salah tidur atau apa, salah duduk atau gimana kayak gitu. Misalnya dada tiba-tiba nyeri, ini angin gitu, tiba-tiba perut nggak nyaman, ini loh cuman masuk angin. Jadi dibikin agak simpel, jangan terlalu dipikir bahwa kita itu penyakit berat gitu loh, karena nanti kalau diperiksa pun juga intinya hasilnya nggak akan kenapa-kenapa gitu loh, intinya gitu ya. Ini saya hanya untuk pembahasan anxiety aja. Kalau lambung, kalau ada pertanyaan ya silakan ditanyakan, tapi saya rasa untuk pembahasan lambung sudah sih. Terus untuk saya selipkan sedikit ya, anxiety sudah saya jawab ya. Terus gimana itu solusinya, yaitu kalau yang rendah masih bisa diatasi sendiri, yang sedang itu coba ke psikolog atau ya, hipnoterapi. Kalau yang sudah benar-benar enggak bisa ngontrol banget, enggak ada salahnya ke psikiater yang ke ahlinya ya teman-teman. Sudah saya jawab. Terus memang kalau anxiety itu kan enggak nyaman sekali, kadang pengen teriak, kadang pengen nangis. Kalau pengen teriak enggak apa-apa, teriak aja di bak mandi. Pengen nangis ya nangis aja gitu. Terus itu berusaha masa bodoh ya teman-teman ya. Cara ngatasinya gimana? Kita berusaha masa bodoh dengan sekitar kita atau apa. Jangan terlalu menjadi pemikir, karena mayoritas orang anxiety itu adalah orang yang itu tadi, orangnya mikir banget, orangnya ndak enakan ke orang. Kalau saya sekarang sudah berani mengatakan tidak. Saya kalau ndak bisa, atau misalnya ada orang gimana, ndak saya ndak bisa, atau saya nggak mau. Jadi harus bisa berkata seperti itu. Jadi agak masa bodoh ya teman-teman ya, gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, sebelumnya saya selipkan sedikit mengenai Pati Garut. Karena kemarin ada yang DM ke saya, alhamdulillah kalau yang DM ke saya itu cocok, alhamdulillah. Banyak yang DM ke saya, alhamdulillah cocok. Ada satu orang yang DM ke saya itu kayak marah-marah gitu, karena dia nggak cocok loh. Dari awal video kan sudah saya bilang, ya kan? Sudah saya bilang bahwa cocok bagi saya, belum tentu cocok bagi jenengan semua gitu loh. Tapi ndak ada salahnya mencoba, itu namanya ikhtiar. Dan yang kedua adalah yakin bahwa itu bisa menyembuhkan kita. Kalau ndak yakin sudah jangan dikonsumsi. Dari awal sudah ndak yakin dibandingkan dengan ini. Ya gimana mau ngefek ke tubuh kita. Jadi intinya kayak gitu ya, teman-teman ya. Terus lagi saya ndak di-endorse. Ada beberapa chatting yang mau ngendorse saya, DM saya mau ngendorse, saya ndak mau. Karena saya tidak pernah konsumsi itu lah. Sedangkan Pati Garut ini saya memang konsumsi sendiri, dan itu berdasarkan dengan pengalaman saya. Makanya saya berani untuk ngasih review. Bisa diklarifikasi langsung itu ke Pati Garut Lingkar Organik yang ada di Jogja itu. Silakan konfirmasi apakah saya di-endorse. Saya tidak di-endorse. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi cocok bagi saya belum tentu cocok buat teman-teman. Intinya gitu. Sudah ya, itu tadi pembahasan untuk anxiety. Jadi kalau ditanya rasanya gimana, rasanya ya nano-nano, ndak nyaman gitu loh, rasanya ndak nyaman sekali, takut dan sebagainya, keliengan, belum lagi nanti. Intinya kalau sudah merambat ke fisik, itu harus ke psikiater teman-teman kalau saran saya, karena saya seperti itu ya. Itu ada anxiety, jadi tadi anxiety ada dua itu tadi, ada yang satu paket dengan lambung, ada yang anxiety aja. Yang dengan lambung pun ataupun dengan anxiety aja, ayolah kita berdamai gitu loh, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan hal-hal buruk yang terjadi dengan kita, berdamai dengan trauma-trauma kita lupakan depresi kita gitu loh. Saya sendiri awalnya juga susah banget, saya nggak bisa seenaknya ngomong kayak gini, karena saya tahu rasanya itu susah banget, tak segampang itu, intinya tidak segampang itu. Tapi saya doakan teman-teman di sini sekali lagi semoga bisa umroh, karena di sana adalah tempat terbaik untuk mengobati segala penyakit. Gitu ya teman-teman ya. Sudah dulu ya videonya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan komen. Nanti insya Allah saya bikinkan videonya lagi untuk pembahasan yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.